Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast NIMS Talk. Halo, perkenalkan nama saya Sani Satria. Di sini aku bakalan memandu podcast kali ini. Nah, episode kali ini tuh spesial banget. Soalnya ini adalah episode pertama edisi Jepak, Jelajah Perjalanan Karir. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah seorang guru muda yang sangat amat keren. Dan juga beliau adalah salah satu lulusan dari SMN 1 Megamendung. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia bintang tamu kita. Halo Nims, apa kabar? Halo Ibu, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Baik? Baik, Alhamdulillah. Boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, kenalin ya, namaku Arti Senja Utami. Dulu aku adalah alumni siswa juga di SMA Negeri 1 Megamendung. Alhamdulillah sekarang aku menjadi guru di mata pelajaran fisika dan matematika. Tepuk tangan dong semuanya. Mantap. Oke nih, boleh gak sih Bu ceritain perjalanan singkat, maksudnya pengalaman singkat dari masa SMA gitu? Singkat aja ya. Oke, jadi aku dulu sekolah di sini sekitar tahun 2010. Ya. Lalu lulus 2013. Kebetulan di kelas 11 sudah peminatan dan aku minatnya di IPA. Jadi semua pelajaran eksak aku minat, apalagi seperti matematika dan fisika. Kayak adrenalinnya tuh naik kalau ngerjain soal yang kayak gitu. Terus apalagi ya, selama di SMA aku termasuk anak yang rajin sepertinya. Yang bener. Bisa nanti kamu cross check sendiri ke guru-guru yang ada di sini. Terus juga aku sebenarnya nggak terlalu aktif di ekskul, tapi iya. aku juga waktu itu jadi pengurus OSIS juga. Sempat jadi, percaya gak sih, aku sempat jadi kandidat ketua OSIS waktu dulu. Tapi karena ada wawancara dan lain sebagainya, aku gugup jadinya cut off, jadi tetap jadi pengurus aja kayak gitu. Jujur percaya banget karena bisa dilihat orang keren gini masa nggak jadi. Alhamdulillah, terima kasih ya pujiannya. Nah, kan selama Ibu di Semanim nih, ada tantangan tersendiri gak sih Bu? Tantangan gimana tuh? Kayak misalkan kesulitan pas waktu milih jurusan. Oke. Kayak gitu. Oke, tantangannya sendiri sih gimana ya? Jadi waktu itu penjurusan itu kan kita lewat psikotes ya waktu itu. Iya. Terus dikasih kuesioner juga sama guru BK, dan kebetulan hasil psikotes aku lebih ke IPA gitu. Iya. Struggle yang aku alami waktu sekolah di sini mungkin itu yang paling, menurutku itu adalah struggle terbesarku, adalah harus berangkat pagi karena rumahku lumayan jauh dari Semanim, harus 2 kali naik angkot. Kebetulan aku tidak ada skill untuk mengendarai kendaraan baik itu motor ataupun mobil ya, seperti itu. Iya, tapi pas itu juga kan belum 17 tahun ya? Iya betul, kan nggak boleh bawa kendaraan ya kalau nggak punya sekali. SIM. Ingat ya, Nims, nggak boleh bawa kendaraan kalau nggak punya SIM. Oke. Betul banget. Terus juga nih, Ibu tuh pas dulu ya, pas masih di Semanim, kayak udah kepikiran gak sih mau kuliah atau mau langsung kerja gitu? Oke, dulu motivasi dalam diri aku untuk lanjut ke perguruan tinggi itu sangat besar ya. Terus juga support dari orang tua juga sama. Kebetulan orang tuaku support terus, apalagi di bidang pendidikan. Dan akunya juga memang pengen lanjut kuliah dan ngerasain gimana sih belajar di perkuliahan, beda atau sama ya rasanya sama di SMA kayak gitu. Terus goals aku juga masuk ke PTN kayak gitu, dan alhamdulillahnya
bisa terwujud. Oke guys, ini fun fact ya. Bu Arti ini adalah lulusan FMIPA ya, Bu. Betul, betul, IPB betul. University tahun 2017. Kasih tepuk tangannya dong. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mantap. Nah, kan seperti yang kita tahu ya, masuk perguruan tinggi negeri itu gak mudah ya. Nah, persiapan apa sih Bu yang Ibu siapin? Kayak bimbel kah atau les di mana gitu? Oke, pastinya karena zaman dulu itu aku masih ngerasain ujian nasional ya, Iya. beda sama zaman sekarang. Jadi aku beli buku ke Gramedia, buku UN, buku persiapan UN, buku SBMPTN, Iya. soal-soal buat masuk perguruan tinggi negeri, dan pasti ikut bimbel juga sih. Oh, Biar oke. lebih komplit gitu persiapannya. Karena kan pesaingnya se-Indonesia ya kalau Iya, mau masuk betul. perguruan tinggi negeri kayak gitu. Tapi Ibu tuh dulu kebingungan gak sih? Aku mau kuliah jurusan apa ya? Kayak ini aku misalkan minatnya di sini, tapi orang tua aku pengennya ke sini gitu. Oke, sempat bingung juga, pasti ada galau-galaunya gitu ya. Karena masih masa remaja, masih labil ya, gengs ya. Kalau orang tua sih enggak yang ngedorong harus ke sini gitu. Enggak, ngikutin aku aja maunya jurusan mana. Mereka dukung, cuman aku ya sendiri yang struggle. Iya, milih ini saingannya berat. Milih ini kayaknya enggak deh gitu kan ya. Karena fun fact-nya udah disebutin, Iya. jadi aku di IPB itu jurusan fisika. Nah, sebetulnya fisika itu adalah kecemplung, guys. Jadi aku pilih Kecemplung fisika gitu ya. itu gara-gara memang peluangnya cukup besar Iya. dan peminatnya lumayan rendah gitu. Sebenarnya sih aku tuh pengennya kedokteran, cuman karena ya mikir-mikir lagi, kayaknya aku kurang nggak sanggup kalau di situ. Selain masuknya susah, biayanya juga cukup Besar ya? lumayan, iya besar. Oke, Ibu ada tips gak sih untuk kita nih? Kan apa ya, kayak kita tuh masih sering bingung, aku mau kemana? Terus juga bingung mau milih kerja atau misalkan kuliah. Nah, Ibu punya tips gak sih cara biar kita gak kebingungan? Tipsnya apa ya? Mungkin teman-teman karena sekarang itu di SMA udah ada guru BK ya, jadi sering-sering sharing lah sama guru BK-nya. Aku tuh passionnya di mana, minatnya di mana, itu sering sharing info-info terkait perguruan tinggi juga. Terus juga mungkin bisa tanya dulu orang tua, karena kan orang tua itu support system nomor 1 ya. Iya, betul sekali. Jadi terus juga buat tipsnya bagi yang mau ke perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta, tapi menurut aku sih harus kejar negeri dulu nggak Negeri sih, dulu, bener iya, kan? betul Jadi banget. mulai dari sekarang, dari kelas 11 bahkan kelas 10 mungkin harus udah persiapan nih, sering-sering baca buku, terus juga belajarnya, motivasi belajarnya lebih ditingkatkan lagi karena aku lihat sih, bukannya aku mau judging atau gimana ya, Iya. aku lihat sih kalau makin ke sini tuh motivasi belajar siswa-siswi di sini kayaknya semakin Menurun. iya betul Mungkin gitu. karena efek digitalisasi kali ya. Iya Karena ada benar HP sih gitu. kayak digitalisasi ini memang merebak banget, cuman kan kita bisa pilih ya mana yang positif, Iya. mana yang negatif. Nah, karena teman-teman udah dewasa juga ya, udah SMA, jadi harusnya bisa milah nih yang positifnya di take it, Iya. yang itunya hempaskan Jauh-jauh. saja, jauh-jauh aja gitu. Kayak lagu Syahrini ya, yang Hempas datang ya, lagi. kayak gitu ya. Pas datang lagi hus sana. Oke. Oke nih Bu, kita moving ke kehidupan di kuliah. Oke, boleh, Nah, boleh. Ibu kan dari anak SMA ya, terus tiba-tiba masuk ke perguruan tinggi yang dimana itu tuh orang-orang se-Indonesia kumpul di situ. Bener banget. Nah, Ibu tuh gimana sih cara beradaptasinya, Bu? Fun fact ya guys, awalnya itu aku masuk IPB dari Semanim, di angkatanku itu hanya aku sendiri. Aku merasa perasaannya campur aduk, seneng, iya jelas, Terus bangga, sedih, gitu. seneng, bangga,
juga pasti. Tapi sedih karena Cuman gak satu, ada gak ada yang temen ya? dikenal, bener banget, gak ada yang dikenal. Di IPB itu tahun pertama aku ada asrama. Jadi ya wajib ya. itu asrama. Dan temennya itu bener kata kamu tadi, dari seluruh Indonesia. Temen sekamarku ada dari Bekasi, Tangerang, Lampung, sama Sumedang. Nah, di situ aku mulai beradaptasi ya, walaupun agak lama. Iya, Karena kepribadian mereka juga aku gak kenal, budayanya juga beda ya. Jadi ngomongnya agak direm-rem dikit nih gitu. Pasti. Tapi karena sering ketemu setiap hari, kan kita bareng ya dari hari Senin sampai Minggu. Kita bareng di asrama, seiring berjalannya waktu jadi akrab. Iya. Ya, jadi akrab gitu. Oke, Ibu tuh di perkuliahan tuh ikutan kayak organisasi gitu gak sih, Bu? Aku sempat ikut organisasi namanya Himafi, Himpunan Mahasiswa Fisika, di tahun 2014 atau 2015 gitu, aku lupa. Pokoknya di tingkat 2 atau tingkat 3, aku lupa lagi sih. Nah, kebetulan di situ aku di divisi Soskema. Soskema itu adalah sosial kesehatan masyarakat gitu. Jadi apa sih namanya? Kayak project si Soskema ini tuh lebih ke galang dana buat masyarakat sekitar yang kurang mampu, terus ada mahasiswa fisikanya juga yang kurang mampu, terus kegiatan-kegiatan terjun ke masyarakat. Nah, itu divisi aku yang handle. Lebih ke sosial gitu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, perbedaan apa sih, Bu, yang ada di SMA sama kuliah? Jelas beda banget ya, gengs. Kalau sekolah kita bisa datang ke sekolah, terus kalau PR belum dikerjain bisa ya Kerjain di sekolah copy gitu. paste ya jawaban teman. Cuman kalau di kuliah itu individualisnya tuh kelihatan Tinggi banget. banget ya. Parah. Jadi teman-teman, ada pesan dari aku sedikit. Kalau kuliah sama sekolah tuh beda banget, gengs. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Harus bisa berpijak di kaki kalian sendiri gitu. Oke nih. Gimana sih, Bu, awal karir Ibu dan keputusan menjadi guru? Kan Ibu itu fakultas matematika IPA ya? Betul. Kok tiba-tiba jadi guru? Gimana ya? Awalnya tuh sebenarnya aku goals aku bukan jadi guru gitu ya. Goals aku itu pengen banget jadi scientist karena eksak banget gitu ya. Cuman waktu itu kenapa bisa jadi guru dan bisa ngajar di sekolah lama aku, jadi waktu itu ada Bu Inggit. Kenal? Oke. Bu Inggit itu adalah teman angkatanku waktu di SMA sini, di Semanim ini. Nah, dia itu calling, "Ti, mau gak nih ngajar di sini?" Katanya. "Ah, gimana, Git?" Katanya. "Mau gak ngajar di sini?" Kata Bu Opin, Bu Yospin. "Lu mau gak ngajar di sini, ngajar fisika, nemenin Bu Opin?" Katanya. "Kan lu lulusan fisika juga." Terus kataku, "Bentar deh, Git, so jual mahal dong ya, jangan." "Iya mau, enggak dong ya, pikir-pikir dulu." Aku nanya orang tuaku dulu, baiknya gimana. Karena kebetulan sebelum ditawari jadi guru itu aku udah keterima kerja sebetulnya di perusahaan farmasi. Cuman karena jauh dan harus shift, dilihat juga dari salary dan keuntungannya aku dapat, kayaknya kalau dipikir-pikir kurang nih gitu ya. Apa terima aja ya dari Inggit gitu ya. Akhirnya oke lah, coba nih jadi guru gitu. Datanglah ke Semanim, ditemenin juga sama Bu Inggit karena dia temen aku dulu. Ketemu sama kurikulumnya waktu itu adalah almarhum Pak Ahmad waktu itu. Jadi aku ngasih CV, ngasih ijazah, gimana sih selayaknya orang lamar kerja aja kayak gitu. Awalnya sih kayak malu ya. Pasti kok balik lagi nih ke sini, padahal kan udah lulus gitu. Tiba-tiba mungkin title-nya udah baru
bukan mau jadi siswa Iya, lagi, tapi guru. jadi guru, jadi pengajar di sini. Bisa nggak ya kayak gitu? Awalnya sih kayak gitu. Dari Bu Inggit, dari Bu Yospin, dan sebetulnya Buda Manik juga kontak aku Iya, gitu. Nah, struggle-nya apa sih, Bu? Yang awalnya fisika tiba-tiba ke guru, Apa ya? pasti ada dong. Iya, banyak sih. Struggle-nya yang pertama mungkin adaptasi lagi. Mm-mm. Waktu itu Bu Yospin, Buda Manik, dan guru-guru yang lain di sini tuh guru aku gitu ya. Tadinya kan aku siswa nih. Iya. Ternyata pas kesini berubah nih title-nya jadi partner nah, kerja. benar, jadi rekan kerja. Awalnya canggung. Pasti, Canggung banget, iya. canggung banget. Gimana ya, bisa nggak ya adaptasi? Kalau waktu itu mah siswa gitu nggak interaksinya nggak terlalu dominan. Iya, Kalau sekarang kan dominan, bisa nggak ya kata. Tapi seiring berjalannya waktu, awal-awal memang canggung, memang malu atau gimana. Tapi seiring berjalannya waktu sih karena sering interaksi, sering ketemu, terus dirangkul juga Iya. sama guru-guru, diajarin juga cara ngajar tuh begini. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah jadi bestie guys. Jadi sobat ampek guys. Mantap. Oke. Oke, waktunya dikit lagi ya, guys. Oke deh. Oh, nggak kerasa banget Iya. ya, gengs. Kurang banget Gitu ya, kayak durasinya. saking serunya kali ya kita ngobrol. Iya, kayaknya durasinya nanti Bisa sejam, ditambahin lagi ya, tim kreatif tolong Iya. durasinya tambahin. Ha-ha. Oke. Oke. Nah, sebelum kita akhirin, Ibu tuh ada pesan nggak sih untuk kita buat kedepannya tuh gimana nih? Ada banget. Jadi pesannya adalah yang pertama, kenali potensi diri kalian sendiri. Minat dan bakat kalian tuh passionnya kemana? Ke IPA-an kayak aku, atau lebih suka ke sosial, atau lebih suka ke seni, itu kenalin mulai dari sekarang. Lalu sering-sering ngobrol sama orang tua, guys. Ya, Biasanya nih anak-anak zaman sekarang tuh curhatnya malah lebih demen, lebih nyaman tuh ke lawan jenis, ke pacar, Ke pacar. atau yang nggak punya pacar, ke sahabat. Itu tuh boleh, cuman harus lebih terbuka ke orang tua. Itu penting banget karena support system tuh Keluarga ya nomor satu. betul banget. Terus selanjutnya sharing juga sama guru BK. Nah, guru BK tuh kan paham juga ya minat kita di mana, bakat kita kemana, nanti kita lanjut kuliahnya jurusan apa, itu juga tahu tuh guru BK. Terus juga persiapan diri itu paling penting ya guys. Jadi mulai dari sekarang belajar yang rajin, motivasi dalam diri itu penting banget. Jadi teman-teman jangan minder duluan. Jadi biasanya anak-anak sekarang tuh suka insecure duluan. Ih, aku mah apa tuh udah bisa. Ih, di sekolah kuliah mah mahal, ini itu embel-embelnya pasti ke UUD, ujung-ujungnya duit deuinya. Jadi kalau nggak ada uang ya uang bisa dicari nggak sih? Terus Bener sekarang gak sih? tuh banyak beasiswa gitu kan. Tepat banget. Jadi teman-teman jangan insecure duluan masalah uang lah, inilah itulah. Jadi jangan, yang penting niatnya kuatin dulu. Kalau nggak ada uang, beasiswa banyak guys sekarang. Cari di IG banyak, di website banyak, di TikTok juga banyak banget. Jadi banyakin relasi, banyakin cari-cari info. Jadi digitalisasinya dipakai yang benar, cari info beasiswa, betul. cari info misalnya tryout kan bisa ya. Banyak sekarang yang gratis kayak gitu. Juga ada lomba yang bisa dapat golden ticket. Nah, ya bener kan? banget. Nah, teman-teman bagi bisa yang ikut. ketua OSIS masuk IPB bisa, guys. Bisa banget. Yang ketua OSIS, jalur ketua OSIS. Tuh, ada alumninya. Oke. Langsung dari alumni. IPB Pride, guys. Oke. Oke. Nah, itu tadi adalah podcast singkat dari kami ya, teman-teman. Semoga apa yang kita omongin barusan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Ya kan? Semoga bermanfaat, menjadi motivasi juga ya buat betul. Nimstalk di sini. Udah? Oke, udah. Sampai Ada jumpa durasinya. di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih. Selamat menonton.